dan solihah, baik kelas 2A, 2B, 2C maupun 2D. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi yang kemarin. Tetap semangat ya, karena meskipun belajar dari rumah, kita akan didampingi belajar oleh Ibu Guru melalui video pembelajaran dan juga oleh Bunda di rumah ya. Oke, tetap semangat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tematik mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan PKN untuk melanjutkan yang kemarin ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih anak yang sudah berdoa. Nah, bagaimana hari ini semangatnya? Semoga tetap luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang menguraikan makna kosakata sesuai dengan wujud benda, kemudian dan kegunaan dan manfaatnya. Seperti itu ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang tata tertib yang berlaku di sekolah PKN nanti ya. Nah, ya kita mulai dulu dengan semangat. Ya, kita masih ingat enggak tentang lagu Peramah dan Sopan? Ya, atau lagu Berdayung. Saya masih ingat? Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu Peramah dan Sopan. Bukan yang congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Lagu Berdayung. Masih ingat? Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Oke, Nana, alhamdulillah. Ya, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia hari ini ya, menguraikan makna kosakata ya, tentang keragaman benda melalui ciri-cirinya, yaitu tentang wujud dan kegunaannya. Nah, ya anak-anak, kita masih ini ya, tema 2 ya, bermain di lingkunganku. Untuk bahasa Indonesia kita bisa membaca terlebih dahulu ya anakku ya. Coba kita pelajari, dengarkan yang Bu Guru baca ya anak-anak ya. Ya, bermain perahu kertas. Ya, perahu kertas ya. Nah, di halaman 6 di sana ada bacaan bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah,
Karena seperti kita tahu banyak kan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda padat, ya, ada benda cair, ada benda gas. Nah, kalau kita akan mempelajari untuk benda padatnya dulu, ya. Untuk benda padat, kira-kira anak pernah tahu enggak ya? Anak-anak pernah bermain simpai enggak? Dulu kalau simpai itu bisa juga dinamakan permainan hula hoop. Nah, permainan simpai itu kan seperti lingkaran ya, seperti yang di sini. Halaman 11. Nah, yang dipegang oleh ini ya, oleh Benny dan Kak Tiur, di sini ada simpai. Nah, ini adalah bendanya, bentuknya lingkaran dan pastinya padat ya. Padat atau keras. Nah, itu adalah salah satu benda padat. Nah, anak-anak itu juga bisa bermanfaat untuk bisa kita mainkan. Nah, seperti itu ya. Cara memainnya pun itu bisa diputar-putar. Nah, itu adalah benda padat. Nah, anak-anak ternyata benda padat itu memiliki ciri-ciri. Nah, Bu, bagaimana ya cara kita untuk menemukan ciri-ciri suatu benda? Nah, contohnya Bu contohkan adalah pertama dengan warna, yang kedua adalah dengan bentuknya, yang ketiga adalah permukaannya, dan yang terakhir adalah kegunaannya. Nah, dalam menentukan suatu ciri-ciri dalam sebuah benda, kita bisa mengetahui warnanya bagaimana, kemudian bentuknya bagaimana, permukaannya bagaimana, dan kegunaannya bagaimana. Contoh, ya, Bu Guru mempunyai buku, ya. Nah, buku ini warnanya apa? Warnanya hijau. Bentuknya bagaimana? Bentuknya persegi, panjang, ya. Kemudian permukaannya bagaimana? Halus. Kegunaannya untuk apa? Untuk belajar, ya, membaca dan menulis. Nah, jadi semua benda memiliki ciri-ciri, memiliki wujud, memiliki warna, ya, memiliki yang pasti kegunaan. Coba anak, kita akan belajar banyak ya. Ini Bu Guru punya salah satu benda di penghapus. Nah, untuk menyebutkan ini ciri-cirinya atau bendanya apa, kita harus menemukan ya dari bentuknya, permukaannya, kemudian kegunaannya ya. Ini adalah penghapus. Coba Bu Guru, kalian menebak benda apa yang Bu Guru maksud ya. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Anda tanya, siapa yang tahu? Dari ciri yang Bu Nisa sebutkan, kira-kira benda apa ya? Iya, betul, kertas. Nah, ini dia. Ada di halaman 20. Nah, ini adalah kertas. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk benda-benda di sekitar kita sangat banyak sekali anak-anak ya. Anak-anak kita nanti anak-anak di rumah lebih banyak membaca ya. Contohnya di halaman 21 juga ya. Di halaman 21 ada teks bacaan. Benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Ya, dibuka lagi. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, ya Nana, kita akan belajar memaknai kosakata. Nah, di sini ada 5 kata. Kita artikan bersama-sama ya. Kira-kira apa ya yang diartikan dengan halus, kasar, basah, tetap, dan berubah? Apa yuk? Yuk kita dari pertama ya. Halus. Nah, halus itu artinya, siapa yang tahu? Anak-anak? Halus. Nah, ini permukaan halus. Terus ini buku juga permukaannya halus. Ya, apa halus itu? Halus itu licin, lembut, dan tidak kasar. Kalau kasar seperti batu itu anak-anak ya. Jadi halus itu adalah
licin, lembut atau tidak kasar. Nah, kalau kasar kebalikannya, kasar itu seperti batu anak-anak ya. Kalau ada batu ya, Bukur tidak punya batu. Nah, permukaan batu itu sangat kasar ya. Jadi dia itu kesat atau tidak halus. Kebalikannya tadi ya, kalau halus ya, kalau halus kan licin. Nah, kalau kasar itu dia kesat dan seperti ini. Seperti permukaan batu itu sudah ya, atau kayu yang kasar maksudnya, bukan yang halus ya. Nah, setelah itu basah. Nah, basah itu apa ya anak-anak ya? Basah itu mengandung air. Nah, misalnya kamu punya air tuh. Nah, air itu permukaannya basah ya, seperti itu. Kalau air kamu sentuh maka tanganmu kan basah ya, atau kamu cuci tangan, nah kamu kan basah ya. Nah, seperti itu. Kemudian tetap. Nah, tetap itu apa ya? Tetap itu tidak berubah keadaan atau bentuknya. Misalnya buku, ya buku seperti ini, tetap seperti ini ya. Jadi bentuknya tidak akan berubah. Buku Yudhistira. Nah, kelas 2B, bermain di lingkunganku. Nah, bentuknya tetap, dia tidak akan berubah meskipun dia dibaca ya. Kemudian dia selalu ditulis. Nah, tetap bentuknya akan tetap ya. Persegi, panjang gitu. Kemudian yang terakhir berubah. Nah, kalau berubah itu kebalikannya tetap ya. Jadi berbeda dari semula. Misalnya Bu Guru punya kertas 1 lembar ya. Bu Guru ingin membuat perahu. Nah, ketika pertama kan bentuknya masih persegi panjang. Ketika Bu Guru buat menjadi sebuah mainan perahu kertas, maka dia akan berubah bentuk menjadi perahu kertas. Ya, itu berubah. Jadi berbeda dari bentuk semula. Nah, itu adalah makna kosakata ya anak-anak ya. Anak pasti sudah tahu banyak tentang keragaman sebuah benda. Nah, sekarang tentang tadi kan benda yang tetap, sekarang benda yang berubah. Nah, kalau benda yang berubah itu seperti apa Bu Guru? Nah, berubah itu tadi kan berbeda dari bentuk semula. Nah, misalnya Bu Guru punya air ya. Bu Guru punya airnya ada di dalam botol ya. Kemudian Bu Guru punya juga gelas. Nah, air itu kan sifatnya basah ya. Tapi ketika dia dituangkan misalnya dari botol, Bu Guru mau minum nih ya. Bu Guru tuangkan ke dalam gelas. Nah, bagaimana bentuknya air? Berubah apa enggak? Tetap apa berubah? Berubah gimana? Berubah sesuai bentuknya. Ketika dia dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Ketika dia dipindah lagi ke tempat yang lain, misalnya yang bentuknya lingkaran, maka bentuknya akan seperti lingkaran. Jadi bentuknya berubah ya. Berubah sesuai apa? Sesuai bentuknya ya, atau tempatnya. Kemudian balon. Kamu tahu enggak balon? Benda padat sudah ya tadi ya, cair sudah. Jadi kalau benda padat itu tetap ya. Kalau benda padat tetap, tapi kalau benda cair berubah sesuai tempatnya atau wadahnya. Nah, kalau gas, nah kita bisa tahu nih. Di dalam bukunya kalian ada di halaman 36. Nah, di halaman 36 nih, di sini ada percakapan ya. Ada balon. Nah, perahu, bagaimana caranya kamu untuk berlayar? Dengan bantuan angin lah, katanya gitu. Angin, apa itu angin? Angin itu adalah udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Nah, katanya karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Iya, betul sekali. Nah, kalau gas anak-anak ya, itu ada udara di dalam benda itu. Misalnya kayak balon. Nah, atau ban. Nah, di dalam ban itu kan ada angin. Nah, kalau bannya tidak diisi angin, dia tidak akan bisa dibuat untuk berjalan ya, seperti roda sepeda, mobil dan lain-lain ya. Nah, sama dengan balon. Balon itu tidak akan menggelembung jika tidak terisi udara. Nah, itu gas ya. Jadi isinya udara. Nah, seperti itu ya. Nah, sama-sama ya, semuanya benda yang baik berupa padat, cair ataupun gas itu pasti akan berguna bagi kehidupan manusia. Seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan, untuk benda padat bentuknya tetap. Kalau untuk benda cair dia akan berubah sesuai tempatnya atau wadahnya. Tapi kalau benda gas itu jika dia
diisi oleh udara, maka dia akan menggelembung. Ya, dirubah sesuai apanya? Bentuknya juga ya, maksudnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi balon itu kan bisa menggelembung karena dia diisi udara. Tapi kalau tidak diisi udara, dia tidak akan menggelembung. Seperti itu ya. Dia juga bisa diterbangkan oleh angin. Gitu ya anak-anak ya. Sudah tahu ya sifat-sifat benda, mulai dari benda padat, cair, dan gas. Ya, anak-anak sudah mengetahui. Jadi kalau bentuk udara itu mengikuti bentuk wadahnya, ya seperti itu. Sama dengan air tadi, ketika dituangkan ke gelas, maka bentuknya seperti gelas. Ketika dituangkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Seperti itu ya. Nah, itu adalah sifat-sifat benda. Nah, sekarang mengenai aturan yang ada di sekolah. Nah, kita tahu ya anak ya, apa sih aturan yang ada di rumah? Apa saja sih juga aturan yang ada di sekolah? Nah, pastinya banyak ya, banyak aturan-aturan. Kalau ada di dalam rumah, bagaimana kalau kalian aturannya kalau di dalam rumah? Orang tua bagaimana? Misalnya, mulai dari pagi, coba salah satu contoh saja. Oke, main tidak boleh terlalu lama. Oke ya. Kemudian ketika bermain harus dirapikan lagi, ya gitu kan? Ya. Kalau di sekolah apa anak kira-kira? Untuk aturannya kalian biasanya kalau di sekolah memakai baju seragam yang lengkap, gitu ya? Ada kan anak-anak ya? Jadi memakai seragam yang lengkap, ya. Jadi tidak boleh datang terlambat, ya kan anak-anak kan? Ya. Jadi banyak sekali. Nah, aturan yang sudah ada dan sudah ditentukan itu tidak boleh dilanggar. Nah, kalau di rumah kita juga memiliki aturan, di sekolah kita juga memiliki aturan, ya. Nah, kita memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Nah, jika kita tidak mematuhi aturan di rumah ataupun di sekolah, maka tidak akan berjalan dengan baik. Dan pasti kita akan terkena sanksi kan? Nah, itu adalah akibatnya ya. Nah, aturan yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah pastinya sudah disepakati ya oleh semua anggota. Kalau di rumah itu keluarga, kalau di sekolah itu oleh seluruh yang ada di sekolah ya, bukan sekolah. Nah, itu adalah aturan-aturan. Kalau contohnya di rumah seperti itu ya, habis main harus dirapikan lagi. Kemudian kalau main HP tidak boleh terlalu lama ya Nana ya, kan banyak ya aturan di rumah ya. Kemudian bangun harus pagi, sholat wajib harus dilaksanakan, misalnya aturan di rumah dari orang tua misalnya ya. Kemudian mainnya tidak boleh terlalu lama misalnya ya. Habis main dirapikan lagi. Nah, itu adalah semua aturan-aturan yang ada di rumah. Dan semua aturan itu diberlakukan agar kalian selalu disiplin pastinya ya. Ada manfaatnya ya. Aturan itu dibuat agar kamu bisa lebih disiplin dan kamu lebih teratur kegiatannya yang ada di rumah. Sama dengan di sekolah. Kalau di sekolah kita juga agar membuat kita lebih disiplin, kemudian akan bermanfaat bagi kita. Nanti kita lebih teratur, lebih bijaksana, ya. Kemudian kita lebih bisa mengatur waktu dengan baik, ya. Seperti itu ya Nana ya. Itu adalah aturan yang berlaku di rumah ataupun di sekolah ya Nana ya. Jadi anak-anak harus bisa mematuhi aturan yang telah ditetapkan di rumah oleh orang tua. Kemudian anak-anak juga harus mematuhi semua aturan yang ada di sekolah yang ditentukan oleh sekolah. Seperti itu ya anak ya. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak hari ini. Nah, itu tugasnya kalian nanti bisa dikerjakan di buku Distira ya. Oke, cukup sekian dari Ibu Nisa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan berdoa ya. Ya, istidadan. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Mohon maaf ada kelas kalau ada kesalahan dari Bu Nisa ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Jangan lupa ibadahnya. Jaga kesehatan di rumah. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu bersama keluarga ya. Sekian dari Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.